Salam hangat untuk semua, selamat datang di saluran YouTube J-Coin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan dan kerentanan dalam Web 3, serta langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk melindungi pengguna dan aset digital dalam lingkungan terdesentralisasi. Mari kita mulai. Keamanan dalam Web 3. Web 3 menawarkan berbagai manfaat dalam membangun ekosistem terdesentralisasi, namun juga menimbulkan tantangan keamanan yang perlu diatasi. Beberapa dari tantangan tersebut termasuk sebagai berikut. 1. Kerentanan kontrak pintar. Kontrak pintar adalah kode yang dieksekusi secara otomatis dalam Web 3. Jika tidak dirancang dengan hati-hati, kontrak pintar dapat menghadirkan celah keamanan yang memungkinkan serangan atau pencurian dana. 2. Risiko penggunaan aplikasi tidak terpercaya. Web 3 menyediakan banyak aplikasi terdesentralisasi. Namun, beberapa aplikasi mungkin tidak sepenuhnya terpercaya dan dapat menimbulkan risiko bagi pengguna, seperti penipuan atau serangan phishing. 3. Pengelolaan kunci pribadi. Pengguna Web 3 memiliki kendali penuh atas kunci pribadi mereka. Jika kunci tersebut hilang atau diretas, akses ke aset digital dapat hilang secara permanen. 4. Serangan 51% pada jaringan blockchain. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi dapat rentan terhadap serangan 51%, di mana satu entitas atau kelompok dapat menguasai mayoritas kekuatan jaringan dan memanipulasi transaksi. Langkah-langkah keamanan dalam Web 3. Untuk melindungi pengguna dan aset digital dalam lingkungan terdesentralisasi, ada beberapa langkah keamanan yang perlu diambil, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan dan kesadaran. Pengguna harus dididik tentang potensi risiko dan bahaya dalam Web 3. Kesadaran tentang praktik keamanan seperti pengelolaan kunci pribadi dan penggunaan aplikasi terpercaya, sangat penting. 2. Audit dan review kode. Pengembang dan proyek Web 3 harus melakukan audit dan review kode kontrak pintar secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi celah keamanan. 3. Penggunaan aplikasi terpercaya. Pengguna harus menghindari menggunakan aplikasi yang tidak terpercaya atau belum terverifikasi. Selalu pastikan untuk menggunakan aplikasi yang populer dan telah diuji oleh komunitas. 4. Penyimpanan aman kunci pribadi. Pengguna harus menyimpan kunci pribadi mereka dengan aman, di luar jangkauan peretasan, seperti menggunakan hardware wallet atau dompet perangkat keras. 5. Multifactor Authentication, atau MFA. Mengaktifkan MFA pada akun Web 3 adalah cara yang baik untuk meningkatkan keamanan dan mencegah akses tidak sah. 6. Penggunaan jaringan yang terdesentralisasi. Memilih menggunakan jaringan blockchain yang kuat dan terdesentralisasi, dapat membantu melindungi dari serangan 51% dan manipulasi transaksi. Penjelasan rinci tentang serangan 51%. Serangan 51% atau 51% attack adalah istilah yang digunakan dalam dunia kripto atau cryptocurrency, khususnya untuk jaringan blockchain yang berbasis pada mekanisme konsensus Proof of Work atau PoW. Dalam konteks ini, angka 51% merujuk pada mayoritas dari kekuatan komputasi atau hash power, yang dipegang oleh sekelompok penambang atau entitas yang bekerja sama. Dalam jaringan blockchain PoW, penambang bersaing untuk memecahkan algoritma kriptografi yang kompleks, untuk menambang blok baru dan menambahkannya ke blockchain. Proses ini membutuhkan kekuatan komputasi yang signifikan, dan penambang yang memiliki lebih dari 50% dari total kekuatan komputasi jaringan, dapat mengendalikan mayoritas dari proses pembuatan blok dan validasi transaksi. Jika satu entitas atau kelompok penambang menguasai lebih dari 50% dari kekuatan komputasi jaringan, mereka dapat dengan mudah menciptakan rantai blok yang berbeda, yang memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu sebagai berikut.
1. Membatalkan transaksi. Mereka dapat mencegah transaksi tertentu dari disetujui, lalu ditambahkan ke rantai blok. 2. Ganda belanja. Dengan kendali atas mayoritas kekuatan komputasi, mereka dapat melakukan transaksi ganda, yang berarti menghabiskan koin yang sama, lebih dari sekali. 3. Mencegah konfirmasi transaksi. Dengan menolak untuk menambang blok atau memproses transaksi, mereka dapat membuat jaringan lambat dan tidak efisien. Serangan 51% dianggap sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan jaringan blockchain berbasis PoE. Namun, dalam jaringan besar dan terdesentralisasi seperti Bitcoin, mencapai 51% kekuatan komputasi, membutuhkan sumber daya yang luar biasa dan sangat mahal. Selain itu, serangan semacam itu akan merusak kepercayaan pengguna dan mungkin menyebabkan penurunan nilai aset kripto yang berada di jaringan tersebut. Oleh karena itu, serangan 51% dianggap sebagai tindakan yang tidak masuk akal secara ekonomi dalam jaringan besar. Meskipun demikian, jaringan kecil atau koin kripto dengan kekuatan komputasi yang terbatas, dapat lebih rentan terhadap serangan semacam itu. Kesimpulan, Web3 membawa banyak inovasi dan peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan keamanan yang perlu diatasi. Dengan mengadopsi langkah-langkah keamanan yang tepat, pengguna dan proyek di ekosistem Web3 dapat melindungi aset digital mereka dari ancaman dan menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Ingatlah untuk selalu meningkatkan kesadaran tentang keamanan, menggunakan aplikasi terpercaya, dan menyimpan kunci pribadi dengan aman. Dengan bersama-sama menjaga keamanan dalam Web3, kita dapat mengoptimalkan potensi luar biasa dari teknologi ini, dan menghadirkan masa depan keuangan yang lebih terdesentralisasi dan aman bagi semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran J-Coin, agar tetap mendapatkan konten informatif seputar Web3 dan teknologi terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.